Marilah berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizillah waktu berlimpahan. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan bahankanlah akan ilmu itu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Silakan mana ya? Sarina Adila. Adil Bu. Adila Astar. Adil Bu. Ahmad Adil Bu. Muhammad Abraham. Adil. Nurul Kumail Astar. Adil Bu. Alfa Mujara Sakmo. Jadi Adil. Adil Bu. Jadi tidak hadir satu orang yang sakit. Jadi yang hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi sehat ya. Jadi kita harus selalu senantiasa bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama teman-teman kita. Jadi sebelum belajar mari kita bersama-sama membaca 3 kul. A'udzubillahi minas, a'udzubillahi minal, dan a'udzubillahi ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahul Azim. Hari sebelum pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu yaitu Indonesia Raya. Indonesia yang mana itu tergantung pada darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Jadi minggu lalu itu kita belajar mengenai Al-Quran surah Al-Maidah ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada hari akhir. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama adalah siswa mampu memahami makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, siswa mampu mengetahui nama-nama hari akhir. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat, yaitu siswa mampu memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi inilah tujuan kita pada kesempatan hari ini. Video yang diputar untuk anak-anakku, mohon perhatikannya apa yang ada dalam video tersebut. Coba kan tanya sebentar ya pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Semangat Channel Edu, channel edukasi, motivasi, religi dan hiburan edukatif. Baik. Berikutnya, selamat menyaksikan
Kita mulai pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Berikut disajikan informasi terkait dengan hari akhir menurut ketiga sudut pandang tersebut. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua. 1. Kiamat sugro, kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh surah Ar-Rum ayat 55-56. Barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Kiamat muda atau kiamat besar. Kiamat adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Pada hari kiamat, alam semesta digambarkan dalam keadaan porak-poranda. Dunia menjulang tinggi keterbelakangan layaknya
jauhnya dari bumi. Karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan. Perempuan yang panas mungkin tidak cair. Andai nanti langit bebas, kalau dunia sih mengenai berubah panas cairan es mulai mencair ya kan, kecepatan sih. Sampai masanya nanti apa yang terjadi, laut dan air asin masuk. Dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lain itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas salat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi akan datang menjadi generasi yang Qurani dan Islami. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 di antara takwa naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapat naungan itu adalah syabun, anak muda nasya'at fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, waliyadu billah wa na'udzubillah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah Taala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, ahli ibadah, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa Dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, ya'lamallahu alladzina amanu, Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam. Nah, jadi itulah video yang kita simak. Jadi ibu mau bertanya dulu, apa pendapat anak-anak sekalian tentang video yang kita saksikan tadi, yang kita simak tadi. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang kita lihat tadi? Apa lagi? Pasti kiamat akan datang. Ya, pasti kiamat akan datang. Adila, ada? Semua jiwa pasti akan merasakan mati. Ya, kita semua ya. Jadi itulah tadi gambaran bagaimana kiamat besar dan kiamat kecil terjadi ya. Jadi kita lihat lagi. Ini hari akhir atau kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia, sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhirat. Jadi dan itu kita mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di dunia. Kemudian iman kepada hari akhir, artinya mempercayai, meyakini bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta itu hancur. Yang kita saksikan tadi video itu adalah gambaran bagaimana kiamat terjadi. Nah, yang kedua, nama-nama hari akhir. Nama lain hari akhir ada. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats. Itu adalah hari kebangkitan. Yang kedua ada Yaumul Masyar, artinya Hari perkumpulan. Yang ketiga Yaumul Hisab. Jadi di sini adalah hari perhitungan. Itu perhitungan amal baik dan amal buruk kita ketika di dunia. Yang keempat ada yang namanya Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan. Jadi amal baik, amal buruk akan ditimbang. Yang mana amal baiknya, yang mana yang berat, yang mana yang ringan. Yang ketiga yang kelima ada Yaumul Jasa. Jadi di sini ada hari pembalasan. Jadi dosa-dosa kita di sini akan dibalas.
Jadi inilah nama-nama hari akhir. Kemudian tanda-tandanya. Apa tanda-tanda hari akhir? Matahari terbit dari barat. di sebelah barat. Yang kedua, Munculnya matahari. kita akan membuat 3 kelompok. Ada kelompok kinestetik, ada kelompok auditori, dan kelompok visual. Jadi saya bentuk ya kelompoknya. Jadi untuk kelompok kinestetik, ini kelompok auditori. Nah, ini di atas adalah gambaran kelompok auditori. Silahkan tulis peristiwanya apa, kemudian hikmahnya apa yang bisa kita petik dari peristiwa yang kita tulis di sini. Nah, jadi ini ada kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik ini ada di sini pertanyaannya ya. Buatlah sebuah drama pendek yang menggambarkan pengertian hari kiamat menurut ajaran Islam. Jadi kita jawab ini. Yang kedua ada pertanyaannya tanda-tanda hari akhir. Yang ketiga jenis-jenis hari akhir. Oke, untuk kelompok auditori. Nah, di sini kita perlihatkan jawab peristiwanya apa. Nah, peristiwanya apa kita tulis di sini. Kemudian hikmah dari peristiwa yang kita tulis tadi. Oke, jadi adapun kelompok visual. Nah, kita lihat kelompok visual. Jadi kelompok visual di sini ada gambarannya. Ada gambarnya di samping. Kita jelaskan di sini. Untuk kelompok visual apa yang terjadi, gambar apa yang Anda lihat di sini. Paham? Paham. Oke. Silakan diskusi bersama kelompok masing-masing, kemudian mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Diskusi sama kelompoknya masing-masing. Kelompok auditori sudah? Belum ya. Silakan bertanya jika ada yang belum mengerti. Kelompok visual, silakan berdiskusi dengan temannya. Ya, jadi amati ya apa gambarnya yang terlihat di situ. Jika ada yang belum mengerti silakan bertanya ya. Ya. Jadi bagaimana semua selesai? Selesai. Yang mau presentasi yang pertama kelompok auditori bisa? Oh, kelompok saya ya silakan kelompok. Ketiga. Jadi kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan jawaban saya. Ya, jadi soal pertamanya itu membuatkan drama apa? Pertama coba baca soalnya. Arti hari akhir. Buatlah sebuah drama pendek yang menggambarkan pengertian hari akhir. Kata begini, kita harus melihatkan orang yang salah. Bulan mau jadi guru loh. Ya, soal kalian bertiga ini itu sudah sama modern. Hari akhir sudah dengan kue, bukan tobat sana. Jadi soal yang kedua apa? Silakan bacakan. Buat tanda-tanda hari akhir. Sediakan beberapa kartu dengan tulisan tanda-tanda hari akhir, besar maupun kecil seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kerusakan moral dan sebagainya. Oke, jadi itu jawabannya di atas. Silakan bacakan yang mana kiamat sutra dan kiamat kubra. Jadi inilah jawaban teman-teman kalian. Silakan bacakan. Mana kita nonton? Kiamat sutra, banjir atau pulau sok. Gunung meletus. Ketiga apa? Kiamat. Oh, sudah. Yang kedua kiamat kubra. Apa itu yang mana kiamat kubra? Tandanya? Hancurnya Ka'bah, matahari terbit dari sebelah barat, lenyapnya Al-Quran, munculnya Dajjal. Oh iya. Kita ambil tangannya. Jadi itulah jawaban dari kelompok kinestetik. Silakan kelompok auditori untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok auditori ini adalah membuat peristiwa kemudian menuliskan hikmah peristiwa yang telah dituliskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori, kami ingin mempresentasikan jawaban kami. Hari-hari peristiwa terjadinya bencana alam air laut yang meluap seperti tsunami, pelajaran hikmah. Pada setiap bencana alam yang terjadi, kita perlu memahami bahwa ada sunatullah, hukum Allah yang dijalankan di alam semesta ini. Adanya pasang surut air laut, meletusnya gunung merapi, angin badai, dan berbagai macam fenomena.
Alam lainnya bukanlah hukum yang dibuat oleh manusia. Itu semua terjadinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan hukumannya. Oke, kita lanjut kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengamati gambar di bawah dan kemudian menulis makna yang tergantung dalam gambar tersebut, kemudian kaitkan dengan materi makna iman kepada hari akhir. Keempat, bencana alam banjir. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan berdampak terjadinya banjir. Kedua, bencana gunung meletus. Sebagai manusia, kita mesti mampu mengendalikan gunung berapi. Ya baiklah, jadi kesimpulan pada hal ini adalah anak-anak sudah tahu ya, hari akhir itu adalah di mana hancurnya seluruh alam semesta. Ada tanda-tandanya. Yang pertama apa tadi? Munculnya Dajjal. Apalagi matahari terbit di sebelah barat. Kemudian munculnya Imam Mahdi, rusaknya Ka'bah dan hilangnya Al-Qur'an. Nah, adapun nama-nama lain hari akhir apa yang pertama? Yang membahas itu apa? Apa yang membahas? Hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan ini di mana semua manusia yang telah meninggal atau dalam kubur itu dibangkitkan kembali. Yang kedua ada yaumul masyar. Jadi disitulah dikumpulkan di padang masyar. Yang ketiga yaumul hisab. Nah di sini adalah hari perhitungan amal baik dan amal buruk manusia. Yang keempat ada yaumul mizan, hari pertimbangan, ditimbang amal baik dan amal buruknya. Kemudian yang terakhir ada yaumul jasa, yaitu hari pembalasan bagi manusia. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus yakin adanya hari kiamat atau hari akhir. Jadi kita tidak boleh bangga terhadap apa yang kita miliki. Misalnya kita sebagai kepala sekolah atau kita sebagai guru, PNS, tentara, polisi. Jadi kita tidak boleh bangga terhadap profesi kita. Kenapa? Karena itu hanyalah titipan dari Allah. Jadi Allah semua akan lenyap pada hari kiamat. Semuanya akan hilang ya. Semua hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran minggu depan adalah mengenai persaudaraan dalam Islam. Oke, berakhirlah pada pertemuan hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah